wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kairina Rajita, NPM 213100143 dari Administrasi Bisnis kelas AB 2B. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Pengaruh Administrasi dalam Kinerja Organisasi. Latar belakang dari pembuatan makalah ini adalah administrasi dalam tantangan kehidupan manusia. Tidak bisa lepas dari adanya organisasi, bahkan dewasa ini, organisasi dapat dikatakan sebagai suatu fenomena sosial yang paling menonjol, yang bersifat semesta, yang dirasakan sebagai suatu kebutuhan mutlak bagi manusia modern. Setiap individu akan selalu berhubungan dengan bermacam-macam orang yang begitu kompleks dan bersangkutan dengan kebutuhan, baik dari segi ekonomi, sosial, rekreasi, dan pendidikan, dan lain sebagainya. Disadari atau tidak disadari, disengaja atau tidak disengaja, setiap individu akan selalu berada dan dibesarkan dalam lingkungan organisasi. Pengertian administrasi. Administrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang yang mencakupi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan secara teratur untuk mencapai tujuan akhir yang telah ditetapkan semua orang, semua organisasi, perusahaan, instansi, bahkan negara pasti memiliki tujuan dan ingin mencapainya. Untuk mencapai tujuan tersebut harus bisa mengatur dan mengelola secara rapi segala urusan yang ada di dalamnya. Oleh sebab itu, dalam sebuah organisasi atau bahkan cakupan yang lebih besar, misalnya negara, butuh yang namanya administrasi karena tugas-tugas seperti menyusun agenda, mengurus persuratan, penjadwalan, dan lain sebagainya itu dilakukan oleh seorang administrator. Pengaruh administrasi dalam organisasi bukan hanya jenis kegiatan, aktivitas pekerjaan, perbuatan, tindakan, ataupun usaha, tetapi kegiatan yang dilakukan tidak hanya satu macam, melainkan merupakan suatu rangkaian kegiatan karena administrasi juga merupakan penggerak atau bisa dikatakan sebagai fungsi perusahaan untuk mengambil keputusan, mengevaluasi kegiatan usaha yang dilakukan, bahkan dapat sampai mengetahui sehat atau tidaknya perusahaan yang sedang dijalankan. Dan sekali lagi ditekankan bahwa administrasi dapat berjalan dengan baik jika adanya hubungan saling kerjasama dengan pihak-pihak yang terkait dan yang mempunyai wewenang tugas tanggung jawab yang dijalankan. Peran-peran administrasi dalam meningkatkan kinerja organisasi. Sedangkan peran administrasi dalam meningkatkan kinerja organisasi adalah ilmu administrasi. Ilmu administrasi sudah mencakup hal-hal penting dalam kehidupan organisasi. Administrasi mampu menggapai isu-isu pokok dalam organisasi dan mampu memformulasikan ke dalam suatu rumusan kebijaksanaan, serta cakap melaksanakan kebijakan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Keteraturan kehidupan organisasi menjadi acuan suksesnya administrasi, sehingga mampu menunjang kehidupan organisasi yang mempunyai kinerja yang baik. Berpikir dan bekerja secara rasional dengan teknologi modern dan dengan pola kehidupan berorganisasi modern ke arah efisiensi dan efektivitas memerlukan administrasi. Pentingnya peran administrasi terhadap organisasi juga disebabkan oleh antara lain, yang pertama, dalam kehidupan masyarakat modern, terjadi perubahan pola kehidupan di segala bidang menjadi pola kehidupan berdasarkan kerjasama organisasian. Yang kedua, pola kehidupan
keorganisasian ini berkaitan dengan pola kehidupan modern dan tata cara berpikir serta bekerja secara rasional. Yang ketiga, cara berpikir dan bekerja secara rasional ini berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Yang keempat, cara berpikir modern dan bekerja secara rasional dimaksudkan untuk menghasilkan keefektifan dan keefisienan mencapai tujuan. Dan yang kelima, berpikir dan bekerja secara rasional dengan teknologi modern dan dengan pola kehidupan berorganisasi modern ke arah efisiensi dan efektivitas memerlukan administrasi. Fungsi administrasi dalam organisasi. Administrasi dalam sebuah organisasi sangat penting untuk diterapkan. Hal itu dikarenakan adanya fungsi administrasi yang bisa mendukung kelangsungan organisasi tersebut untuk jangka waktu yang lebih lama. Dan berikut adalah beberapa fungsi dari administrasi. Yang pertama, fungsi perencanaan atau planning dalam sebuah kegiatan organisasi atau bisnis. Tentu diperlukan yang namanya perencanaan, baik itu untuk jangka pendek, menengah, ataupun jangka panjang. Untuk itu, di sini administrasi memegang peranan penting dalam rangka merencanakan hal tersebut di atas. Di antara perwujudannya yaitu berkaitan dengan pengumpulan dan pengolahan data. Kemudian, menyusun data tersebut untuk dapat diputuskan rencana ke depannya. Yang kedua, fungsi penyusunan atau organizing. Penyusunan di sini tidak hanya terbatas pada pengaturan arsip secara rapi dan sistematis, melainkan lebih dari itu juga dalam hal membangun kinerja yang baik dengan komunikasi antar anggota yang efektif. Yang ketiga, koordinasi atau coordinating. Dengan dalam hal koordinasi, di dalamnya terdapat manajemen dan pekerjaan guna memastikan segala sesuatu berjalan dengan baik. Setiap pekerjaan bisa berjalan sesuai dengan porsi dan jadwalnya, lalu tidak terjadi bentrok satu sama lain dan kekosongan yang menyebabkan waktu terbuang percuma sehingga aktivitas para individu dengan pekerjanya bisa terkoordinasi dengan baik. Yang keempat, fungsi pelaporan atau reporting. Ini juga fungsi yang sangat begitu terasa dengan dilakukannya sistem administrasi. Dengan adanya administrasi yang baik, maka proses pelaporan bisa dilakukan secara tepat dan siklus akuntansi bisa berjalan dengan baik. Kemudian buruknya kinerja usaha dapat dilihat dari report yang diberikan dan kemudian bisa dicarikan solusi dan upaya peningkatan. Yang kelima, fungsi penyusunan anggaran atau budgeting. Budgeting dalam hal administrasi merupakan aktivitas yang berkaitan dengan anggaran dalam situasi seperti apa dan beberapa jumlah anggaran yang harus dikeluarkan. Semua bisa ditentukan dengan dilakukan sistem administrasi yang rapih dan tekstur. Dengan begitu, keuangan dapat lebih terkontrol dan tidak terjadinya kebocoran. Yang keenam, fungsi penempatan peran atau staffing. Fungsi administrasi ini yang satu ini berperan penting dalam hal kepegawaian. Sebuah kegiatan usaha tentu akan sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusianya. Untuk itu, administrasi kepegawaian di sini akan menciptakan sistem yang dapat mendukung kegiatan kepegawaian dari mulai rekrutmen atau perekrutan, penempatan, dan memperdaya staf dalam ruang lingkup organisasi. Dan yang terakhir, ketujuh, fungsi pembimbingan atau directing.
Ini berkaitan dengan hubungan atau interaksi. Dan yang terakhir adalah pembimbingan, fungsi pembimbingan atau directing. Ini berkaitan dengan hubungan atau interaksi dalam organisasi dari atasan pada bawahan. Adanya arahan mutlak diperlukan guna menciptakan kinerja yang sevisi di antara para anggota yang kemudian bisa berdampak positif terhadap kelangsungan organisasi. Tujuan administrasi dalam organisasi yaitu yang pertama adalah mengefektifkan pekerjaan, khususnya di bagian controlling atau pengawasan. Yang kedua, dengan administrasi, seseorang bisa dengan mudah memantau pekerjaan dan pendataan yang dilakukan oleh staf. Yang ketiga yaitu bertujuan guna menilai kinerja, pengelolaan dan penataan organisasi. Yang keempat, bisa dengan mudah melihat kondisi sehat, tidaknya usaha untuk kemudian dilakukan upaya penanganan. Kesimpulan, berdasarkan pengertian administrasi menurut para ahli, pengertian tersebut dapat disimpulkan jika pekerjaan ini memiliki fungsi atau peran yang sangat penting. Berikut ini adalah beberapa fungsi yang harus Anda ketahui. Maka, fungsi administrasi yang pertama adalah fungsi planning atau perencanaan, di mana dalam perencanaan ini dibutuhkan pengumpulan dan pengolahan data, kemudian menyusun perencanaan. Reporting, fungsi lain dari administrasi ini adalah reporting, di mana kegiatan yang dilakukan adalah melaporkan pengembangan dan hasil kegiatan melalui keterangan, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Mengelola adalah menganalisis suatu bentuk data administrasi yang telah ada atau yang sudah ada guna mendapatkan hasil dari data yang dihimpun. Administrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengawasan secara teratur untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Oleh sebab itulah, dalam sebuah organisasi atau bahkan cakupan yang lebih besar, misalnya negara, butuh yang namanya administrasi. Peran administrasi sangat besar, sebab yang berkelompok dan memerlukan manajemen pasti terdapat pemimpin di dalamnya, sedangkan inti dari manajemen adalah kepemimpinan. Dan untuk mencapai kepemimpinan yang baik, proses administrasi dalam harus efektif dan efisien, sehingga dapat hal yang lebih dahulu dikerjakan dalam administrasi berusaha untuk membantu, melayani, mengarahkan, dan mengatur yang untuk mencapai tujuan lebih efektif dan efisien. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.